Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang isolasi mikroba, yaitu ada cawan gores, cawan tuang, dan cawan tebar. Nah, yang pertama itu ada cawan gores, yang akan dibawakan oleh saya, Putri Diana, yaitu next, bisa next. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu ada, yang akan kita bahas nanti itu ada definisi, prinsip, manfaat, tipe, dan cara kerjanya. Next. Nah, sebelum kita menelaah lebih jauh lagi apa itu cawan gores, kita masuk ke pengertian dulu nih. Cawan gores atau dalam bahasa Inggris disebut streak flat, itu mempunyai arti garis panjang yang tipis. Kenapa? Karena cawan gores ini merupakan metode untuk menumbuhkan bakteri atau mikroorganisme pada permukaan medium padat berupa agar dengan bentuk garis tipis. Nah, kenapa disebut streak flat tuh? Karena bentuknya itu garis tipis-tipis, bisa dilihat dari gambar ya. Nah, jenis mikroorganisme yang dapat diisolasi dan dimurnikan oleh cawan gores ini yaitu ada bakteri dan yeast. Nah, tiap kegiatan pasti punya tujuan. Nah, tujuan dari cawan gores ini yaitu untuk mendapatkan kultur murni mikroorganisme dari kultur campuran. Misalnya, kita ingin mengambil bakteri E. coli yang ada pada sawah, maka kita akan mengambil sebuah bakteri yang ada pada sawah tersebut, kemudian baru kita murnikan hanya bakteri E. coli saja. Yang kedua itu untuk memperbanyak jumlah koloni mikroorganisme pada medium pertumbuhan. Next. Nah, prinsip kerja dari cawan gores ini yaitu menggunakan jarum Ose, yaitu jarum Ose ini berfungsi untuk mempermudah mengambil sebagian kecil dari mikroorganisme, baik yang kultur cair maupun kultur padat. Jika tidak ada jarum Ose, dapat digunakan juga tusuk gigi atau tusuk sate yang sudah disterilisasi. Nah, caranya itu jarum Ose digores-goreskan pada permukaan medium padat, yaitu berupa agar dengan pola tertentu yang akan saya bahas nantinya. Setiap goresan jarum Ose akan mereduksi sejumlah sel mikroorganisme. Setiap sel yang terpisah akan tumbuh dan membentuk koloni baru setelah diinkubasi, sehingga kita akan mendapatkan kultur murninya. Next, kita akan masuk ke bagian tipe-tipe dari cawan goresnya. Yang pertama itu cawan gores tipe yang kontinu atau berkesinambung, yaitu digunakan untuk bukan untuk mendapatkan koloni tunggal, melainkan untuk peremajaan kecawan atau medium baru. Nah, yang cara kerjanya itu bakar jarum ose di atas api bonsen untuk sterilisasi. Setelah dingin, ambil satu ose koloni mikroorganisme secara aseptis. Transfer koloni pada ose ke dalam medium cawan yang baru dengan menggoreskan secara zigzag dan kontinu sampai setengah permukaan agar. Kemudian satu permukaan agar atau juga dapat sebagian dari permukaan agar, sesuai dengan keinginan kita. Tipe gores kontinu ini dapat dilakukan pada media agar yang miring dalam tabung reaksi. Next, kita akan masuk ke cawan gores tipe T. Kenapa tipe T? Karena cawan gores ini cawannya itu dibagi menjadi 3 bagian, seperti huruf T ya kalau dilihat. Cara kerjanya itu tandai bagian luar atau bawah cawan Petri dengan membagi cawan menjadi 3 bagian menggunakan spidol marker. Kemudian bakar jarum ose di atas api bonsai untuk sterilisasi. Kemudian setelah dingin ambil satu ose koloni mikroorganisme secara aseptis. Kemudian lakukan transfer koloni pada ose ke dalam medium cawan pada bagian satu dengan cara dengan garis-garis zigzag. Kemudian ketika ingin mengisi bagian kedua, panaskan kembali jarum ose, tunggu hingga dingin, kemudian putar cawan agar menghadap bagian kedua dan lakukan goresan zigzag dengan menyambung dari ekor garisan ke satu. Lakukan juga hal yang sama pada bagian yang ketiga. Next, kita akan masuk ke cawan gores tipe kuadran. Nah, tipe kuadran ini sebenarnya prinsipnya sama seperti huruf T, tapi dia ini kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, ada bisa dilihat ya dari gambar. Kemudian dia ini berguna untuk memisahkan koloni bakteri yang lebih baik sehingga diperoleh koloni tunggal bakterinya nih. Seperti yang aku jelasin di awal, kalau misalnya kita mau ngambil bakteri E. coli yang murni, kita pakainya cawan gores yang kuadran. Nah, cara kerjanya ini, tandai bagian luar atau bawah cawan Petri dengan membagi cawan menjadi 4 kuadran menggunakan spidol marker. Kemudian bakar jarum ose di atas api bunsen untuk sterilisasi. Setelah dingin, ambil satu ose koloni mikroorganisme secara aseptis. Transfer koloni pada ose ke dalam medium cawan pada kuadran 1 dengan garis zigzag. Ketika mau menyambung ke bagian yang kedua, lakukan dengan menyambung goresan terakhir pada goresan yang pertama. Tentunya jarum ose yang kita gunakan harus sterilisasi disterilisasi dengan api bunsen lagi. Kemudian lakukan kembali untuk bagian ketiga dan bagian yang keempat. Lalu selanjutnya akan saya ambil alih mulai dari topik ini mengenai cawan tebar. Nah, metode cawan tebar atau split pit method
merupakan salah satu metode untuk isolasi biakan murni, yang di mana bakteri ini didistribusikan secara merata pada permukaan medium agar. Jadi sejumlah kaca suspensi bakteri ditebar secara merata pada permukaan agar menggunakan batang kaca bengkok yang steril. Nah, tujuan dari metode ini adalah untuk memperluas suspensi dari bakteri dan untuk memudahkan perkembangan koloni bakteri, karena setiap plate atau wadah berisi single inokulum dari suspensi bakteri yang ada. Nah, lalu di sini terdapat pendekatan alternatif. Jadi pendekatan alternatif dari penyebaran inokulum tunggal dengan alat yang halus adalah dengan membuat volume yang tidak terlalu banyak atau sedikit dan miringkan untuk membiarkan gravitasi mendistribusikan inokulum dalam track tertentu. Nah, jadi dibagi menjadi dua dalam pendekatan alternatif, yaitu ada track method dan ada drop method, yaitu dengan membiarkan inokulum kering dengan sendirinya. Nah, pada metode ini, prinsip yang digunakan adalah dibutuhkan campuran mikroorganisme yang sebelumnya telah diencerkan, yang dimana pada saat tahap inokulasi, sel yang ingin dibiarkan disebar di atas permukaan medium pagat atau agar yang steril. Nah, prinsip dalam teknik ini yaitu menggunakan cawan Petri dan menggunakan batang pengaduk bengkok berbentuk L atau L-shaped band glass rod dan diletakkan pada meja putar atau turntable yang diputar secara pelan. Nah, jadi pada metode cawan tebar ini langkah-langkahnya yang pertama, tempatkan batang pengaduk pada beker dan tambahkan 95% etil alkohol atau etanol secukupnya. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menutupi area atau permukaan bawah atau bend portion. Nah, yang kedua, tempatkan piringan agar yang telah diisi dengan nutrien yang diperlukan pada meja putar atau turntable seperti pada gambar di samping. Lalu dengan menggunakan pipet yang steril tentunya, tambahkan satu tetes air atau aquades yang steril pada bagian tengah piringan agar. Nah, langkah ini diikuti dengan tambahkannya mikroorganisme yang ingin dibiarkan. Misalnya dalam hal ini kita ambil contoh Micrococcus luteus, kemudian dicampurkan dan diratakan permukaannya. Lalu pindahkan batang pengaduk dari beker dan dipanaskan pada api pembakar bunsen dengan bagian batang yang bengkok mengarah ke bagian bawah untuk mencegah pembakaran alkohol mengarah ke tangan kita. Nah, dalam proses ini batang dibiarkan terbakar sepenuhnya. Lalu batang didiamkan selama 10 hingga 15 detik setelah pemanasan. Selanjutnya, buka tutup cawan Petri dan lakukan pemutaran dengan meja putar atau turntable. Nah, ketika sedang dalam keadaan berputar ini, sentuh permukaan agar secara hati-hati atau halus dengan menggunakan batang pengaduk dengan gerakan dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan secara konstan. Hal ini dimaksudkan untuk meratakan kultur pada permukaan agar. Nah, lalu ketika meja putar berhenti, gantilah penutup. Dan rendam batang pada alkohol serta panaskan kembali dengan pembakar bunsen seperti pada langkah sebelumnya. Nah, yang terakhir, jika tidak ada meja putar atau turntable, maka cawan Petri diputar secara manual, yaitu dengan diratakan dengan batang pengaduk yang steril. Nah, pada metode ini juga terdapat tips atau komen yang bisa digunakan. Yang pertama, pastikan piringan yang digunakan bersih atau steril dan siap untuk dipakai. Yang kedua, pengenceran dilakukan hingga estimasi 30 hingga 300 koloni untuk setidaknya pada satu piringan. Yang ketiga, piringan atau wadah yang digunakan harus disiapkan duplet atau triplet, tidak boleh hanya satu saja. Lalu yang keempat, jangan menunda penyebaran inokulum yang telah ditempatkan pada agar, karena beberapa sel suatu mikroorganisme dapat dengan cepat menempel pada agar, khususnya apabila kondisi agar ini kering. Lalu yang kelima, hindari penyebaran inokulum hingga bagian tepi, karena hal tersebut dapat mempersulit identifikasi serta perhitungan koloni yang terbentuk. Lalu yang keenam, ketika dilution setelah larutan telah siap, dengan diinokulasi dalam jangka waktu maksimal 30 menit untuk meminimalisir perubahan sel akibat pembelahan ataupun kematian sel. Nah, yang terakhir, pastikan untuk memberikan tekanan pada pemutar agar cairan dapat terdistribusikan secara merata pada piringan. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode cawan tuang. Nah, jadi metode cawan tuang ini merupakan suatu teknik laboratorium yang dilakukan untuk mengisolasi dan juga menghitung mikroorganisme yang hidup yang ada dalam suatu sampel cair, yang nantinya akan ditambahkan bersama dengan atau sebelum media agar cair itu melakukan pemadatannya. Dan metode ini tuh cocok untuk mikroorganisme yang bersifat fakultatif, mikroaerofilik, dan juga anaerobik. Boleh di next. Nah, untuk kelebihan metode ini yaitu metode cawan tuang ini tuh bersifat sederhana, mudah, dan juga ekonomis. Nah, serta memerlukan sedikit keterampilan jika dibandingkan dengan metode cawan gores. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu memerlukan lebih banyak media seperti tabung dan juga cawan Petri. Nah, untuk prinsipnya ini tuh didasarkan pada media agar yang nantinya itu dicampur dengan mikroorganisme di inkubasi, yang dimana nanti masing-masing mikroorganisme yang hidup akan berkembang biak untuk membentuk koloni yang terpisah.
Nah, nanti sampel cairan ini tuh diencerkan dan dicampur dengan media agar cair di dalam cawan Petri. Dan medianya ini tuh dibiarkan memadat dan juga diinkubasi. Nah, biasanya itu suhunya itu sekitar 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Nah, setelah diinkubasi, mikroorganisme yang hidup dalam sampel ini akan tumbuh menjadi koloni yang nantinya itu akan terlihat di permukaan dan di dalam mediumnya. Nah, tujuan dari metode ini yaitu pertama untuk mengisolasi mikroorganisme dari spesimen cair, kemudian juga untuk mengisolasi kultur murni mikroorganisme dari populasi campuran, dan juga untuk mengisolasi mikroorganisme dalam koloni diskrit untuk mempelajari karakter koloninya. Nah, berikut ini merupakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada biakan campuran bakteri, kemudian ada nutrien agar cair, cawan Petri, hot plate, beaker yang nantinya akan diisi air, termometer, jarum inokulum, dan juga spidol. Nah, untuk langkah kerjanya yang pertama, kita beri label ketiga nutrien agar, yaitu label 1, 2, dan 3, dan tempatkan dalam gelas beaker yang berisi air. Kemudian diletakkan di atas hot plate untuk dicairkan. Nah, selanjutnya, sementara tabung media ini sedang dipanaskan, kita beri label pada bagian bawah ketiga cawan Petri dengan label 1, 2, dan 3. Selanjutnya, nutrien agar ini itu didinginkan hingga 50 derajat Celcius dan didiamkan selama 10 menit dengan menuangkan sebagian air panas dan juga ditambahkan air dingin ke dalam beaker. Nah, kemudian digoyangkan biakan campuran bakteri ini dan dipanaskan atau bakar bagian lubang atas dan juga leher tabung biakan campuran bakterinya. Nah, selanjutnya pindahkan satu loop ke kultur biakan murni bakteri ke dalam tabung satu. Kemudian bakar ujung lingkaran jarum inokulum dan bagian leher kedua tabung. Kemudian tutup kembali kedua tabung tersebut dan ditempatkan ke dalam rak. Nah, selanjutnya tabung satu ini tuh dikocok untuk menyebarkan organismenya. Setelah itu pindahkan satu loop dari tabung satu ke tabung dua dan kembalikan tabung satu ke dalam water bed. Nah, berikutnya tabung 2 ini tuh dikocok untuk menyebarkan organisme dan inokulasi tabung 3 dengan satu loop dari tabung 2. Selanjutnya kembalikan tabung 2 ke dalam water bed. Selanjutnya itu tabung 3-nya dikocok, kemudian panaskan bagian leher tabung dan juga tuang hasil inokulasi ke cawan yang ketiga. Nah, berikutnya tabung 1 dan 2 bagian lehernya itu tuh dipanaskan, kemudian tuang masing-masing isinya ke dalam cawan Petri yang sudah diberi label sebelumnya. Nah, kemudian setelah medianya ini memadat, diinkubasi dalam keadaan terbalik pada suhu 25 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat PPT ini. Nah, untuk pertanyaan dari kelompok kami, yang pertama itu dalam teknik cawan tebar terdapat dua macam metode, yaitu track metode dan juga drop metode. Nah, di manakah di antara kedua metode tersebut yang lebih efektif dan didasarkan pada prinsip apa? Nah, kemudian yang kedua, dalam teknik cawan tuang, pada awalnya nutrien agar ini itu dipanaskan di dalam hot plate. Nah, mengapa kemudian didinginkan kembali pada suhu 50 derajat Celcius? Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai metode cawan gores, cawan tebar, dan juga cawan tuang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.